I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin ngestop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Dan kemudian hasilnya untuk awalan, Agera, Esprit, dan Zonda akan bertarung dulu dengan salah satu dari 4 penunggang kuda. Mereka pun saat itu langsung bertempur. Dan untuk saat ini, ruangan yang dijaga oleh Felgrin akan ditunda dulu sementara. Kondo akan melawan Carrera, Malcolm akan melawan Veron, Damrada akan melawan Ultima. Zoe nanti akan melawan salah satu dari 4 penunggang kuda juga yang memegang pedang ganda. Sedangkan Benimaru berkata bahwa dirinya nggak tahu siapa lawannya, tapi siapapun itu nggak menjadi masalah. Mendengar jawaban Benimaru yang serius, Zoe juga berkata, nggak perlu tahu siapa nama musuh kita, tugas kita cuma membunuh mereka. Semuanya hanyalah hama yang harus kita basmi. Setelah mendengar kata-kata dari Zoe, Benimaru pun juga setuju. Dia pun bilang sama semuanya untuk menganggap musuh sebagai sosok yang harus dilenyapkan. Nama nggak penting, yang terpenting mereka nggak boleh sampai mati. Karena perintah Tuan Rimuru adalah hal yang terpenting. Setelah Agera, Esprit, dan Zonda memasuki ruangan, terlihatlah seseorang di tempat itu. Orang itu berkata, jadi cuma 3 pasukan aja. Ini terlalu mudah. Namaku adalah Garcia. Setelah Garcia mengenalkan dirinya itu pun langsung menarik senjata legendarisnya. Itu adalah senjata yang harusnya bisa membuat musuhnya menjadi debu. Namun Agera berkata, namamu itu tidak penting bagiku. Kau hanyalah calon mayat. Saat ini diketahui jumlah mana dari Garcia lebih tinggi dari mereka bertiga. Dan pertarungan pun saat itu terjadi. Terlihatlah Garcia yang langsung fokus kepada Agera. Perlawanan ini pun Agera lakukan untuk melindungi Esprit yang bertindak sebagai penyerang support. Dan peran Esprit di sini untuk melancarkan sihir tingkat tinggi. Sedangkan Zonda berperan sebagai support yang akan membantu Agera dan Esprit. Melihat perlawanan mereka, Garcia pun malah tertawa. Garcia berkata kepada mereka, "Hei pengecut, kukira kalian itu kuat, tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Kalian semua cuma semut di hadapanku. Biarkan aku menunjukkan kepada kalian apa itu kekuatan yang sebenarnya." Seketika, sihir besar Garcia pun langsung dilepaskan. Meski daya kehancurannya cukup luar biasa, tapi itu nggak mengenai Agera dan Esprit sama sekali. Garcia yang sombong itu pun terus merendahkan mereka sambil melesat menebaskan senjatanya. Agera yang melihat serangan itu pun dengan sigapnya langsung menebas balik dan membuat Garcia pun sangat kesal. Namun Esprit yang melihat itu pun mengagumi kekuatan dari Agera karena Agera terlihat mampu mengimbangi Garcia yang mananya lebih tinggi. Dan disinilah Garcia berkata, "Oi sampah, kalian semua cuma orang bodoh yang ada di dunia ini. Ketika kalian tahu kekuatan Nona Felgrin sebenarnya, kalian pasti akan terbantai." Dan ternyata selama ini Esprit selalu menyampaikan pesan kepada Carrera. Dan Carrera yang mendengar semua pesan itu pun sangat murka karena dia juga mendengar hinaan pada Raja Iblis Rimuru. Esprit pun saat itu langsung memberhentikan penyampaian informasi itu karena takut. Tapi semuanya udah terlambat. Emosi Carrera saat ini sudah meluap-luap. Di luar ruangan, Carrera pun berkata bahwa Esprit baru saja menyampaikan info yang sangat menarik. Karena Carrera saat itu melepaskan aura membunuh yang sangat mengerikan, Ultima pun bertanya apa maksudnya.
Carrera pun jelasin, musuh di ruangan mereka menghina pasukan Tuan Rimuru. Mendengar ini, Ultima sangat murka. Veron pun saat itu jadi panik melihat aura tinggi yang dilepaskan. Benimaru pun jadi ikut kesal karena pasukan Tuan Rimurunya dibilang cuma semut. Benimaru pun jadi nggak sabar mau jadiin mereka manusia panggang. Tapi Carrera pun kemudian melanjutkan pembicaraannya. Bahkan mereka berkata, gak ada yang mungkin mampu mengalahkan Pelgrin. Dan kita semua pasti akan mati di tangan Kondo. Mendengar ini, mata Testarossa pun langsung memerah. Namun karena ini adalah penghinaan bagi mereka, Ultima pun berkata, sepertinya kita memang harus memberikan mereka kematian yang paling menyakitkan. Dan semua pasukan Rudra harus kita siksa sebelum mereka benar-benar menghilang. Setelah itu, Carrera pun langsung menghubungi Esprit dan berkata, siksa orang itu, potonglah tubuhnya berkeping-keping, berikan dia kematian tersakit, sampaikan perintahku juga kepada Agera. Esprit di sini pun gak bisa berkata apa-apa lagi dan cuma bisa menuruti Carrera. Karena itulah, Agera juga langsung bersiap untuk menyiksa. Di sisi lain, Garcia saat itu masih terus merendahkan mereka. Dan semua hinaan itu pun terus terdengar oleh Carrera berkali-kali yang membuat Carrera semakin naik pitam. Dan pertarungan pun terus terjadi. Agera hanya fokus menghindari serangan dan gak ada tanda-tanda akan menyerang. Melihat itu, Esprit pun jadi panik dan berkata kepada Agera, "Oi Agera, jika kita terlalu lama, yang ada Nona Carrera akan membantai kita." Namun di sisi lain, terlihatlah saat itu Zonda yang malah minum teh. Zonda tuh nggak tahu apa-apa, karena dikiranya cuma Carrera yang saat ini lagi marah. Jadi Zonda nggak perlu cepat-cepat. Padahal aslinya Ultima juga lagi ngamuk-ngamuk di luar. Kebayang gak sih Ultima nanti marah-marah sama si Zonda? Lagian bukannya malah cepet-cepet, si iblis yang satu ini malah sempet-sempetnya ngeteh di medan perang. Oh iya, di sini diketahui alasan Agera cuma menghindari serangan sebenarnya karena satu hal yang penting. Karena Agera tahu dia nggak mampu memotong tubuh Garcia. Dan karena itu Agera pun gak mau melepaskan serangan sia-sia. Soalnya pertahanan Garcia saat ini telah mencapai level yang sebanding dengan kelas mistis. Makanya sihir dari Esprit juga gak berhasil pada Garcia. Garcia pun berkata, "Baiklah, sudah cukup. Perbedaan kekuatan kita sangat jauh. Ini sangat tidak menarik. Jadi aku menyerah. Kalian bisa pergi dari tempat ini sekarang. Aku males banget bertarung sama orang lemah seperti kalian. Lagian, tuan kalian bentar lagi juga bakal terbunuh." Mendengar ini, Carrera udah nggak tahan lagi. Ketika Carrera ingin menyampaikan perintah kepada bawahannya, tiba-tiba Agera dan Esprit yang dari tadi kalem pun jadi terpancing. Agera dan Esprit pun mulai menggila. Melihat Tuan Rimurunya dihina, mereka pun langsung bergerak tanpa perintah Carrera lagi. Agera berkata, "Hei, kuasailah kekuatanmu Esprit. Jangan biarkan sialan ini merendahkan kita lagi." Esprit juga berkata, "Serahkan saja padaku. Akan kupotong habis orang itu." Saking marahnya mereka, sesuatu pun mulai bangkit dari dalam jiwa mereka. Dan terdengarlah suara Ciel yang bergema. Ciel berkata, "Aku akan menjawab keinginanmu. Inilah kekuatan untuk mempertajam tubuhmu." Kekuatan yang berevolusi ternyata adalah milik Agera. Agera pun kemudian berteriak, "Aku adalah pedang abadi." Seketika, pisau berwarna emas pun muncul di tangan Esprit. Itu adalah perwujudan dari Agera yang sekarang. Esprit yang melihat itu pun langsung berkata, "Inilah saatnya kau mati." Bahkan sebelum kata-kata itu selesai terucap, Esprit sudah melesat dengan kecepatan yang bahkan gak bisa dilihat oleh Garcia sedikit pun. Dan dalam sekejap, baju besi Garcia pun langsung terbelah
seolah itu hanyalah kertas. Setelah itu, armornya pun langsung hancur dan semuanya udah selesai. Agera pun kemudian kembali ke wujud aslinya. Oh iya, dari evolusi itu, Agera pun telah memperoleh kemampuan yang baru dan memiliki sedikit ingatan tentang masa lalu yang telah dilupakannya sebagai manusia. Ternyata, identitas dari Agera sebenarnya memang kakeknya Kondo dan Hakuro. Mengingat ini, Agera pun sangat bersyukur bisa bertemu Tuan Rimuru. Karena Agera yakin, Rimuru lah yang membuat keberadaan dan ingatannya pun jadi kembali. Agera pun saat itu sangat bahagia. Mereka pun langsung keluar ruangan dan disambut oleh Testarossa Ultima dan Carrera saat itu. Di sini, Esprit ternyata telah membawa jiwa Garcia. Dia pun kemudian memberikan jiwa dari Garcia yang masih memiliki kesadaran kepada para iblis primordial saat itu. Dan di sini, jiwa Garcia itu pun terus disiksa karena berani-berani menghina Rimuru. Saking kejamnya siksaan itu. Meskipun itu cuma tinggal jiwanya aja, Garcia pun terus merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Garcia pun terus memohon-mohon ampunan kepada mereka. Namun Ultima yang mendengar ampunan itu pun cuma tersenyum. Dan diketahui, rasa sakit itu akan terus ada sampai kekuatan jiwa dari Garcia benar-benar menghilang. Dan karena mana Garcia itu sangat banyak, paling cepat Garcia akan musnah dalam 1000 tahun lagi. Itu artinya rasa sakit siksaan itu akan terus dirasakannya selama 1000 tahun lamanya. Testarossa Ultima dan Carrera pun saat itu tersenyum bahagia. Dan setelah penyiksaan itu, mereka pun mulai bertanya-tanya bagaimana dengan Sion. Karena saat ini Sion masih belum keluar. Benimaru dan Zoe pun saat itu yakin bahwa Sion pasti baik-baik aja. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!